bahkan kabar yang paling panas beberapa jam yang lalu sudah official, Ruben Amorim tidak lagi menjadi nahkoda dari Manchester United, dengan mungkin awalnya sudah terjadi di hari Jumat ya kemarin dengan satu pre-match presser yang begitu panas. Tapi Sabto, ini masalah yang luar biasa pelik. Ada power struggle mungkin di Manchester United. Ada keadaan yang tidak nyaman bagi sang head coach. Kan Ruben Amorim datang ke Manchester United, dia sudah diberitahu bahwa perannya di situ adalah sebagai head coach pertama sepanjang sejarah Manchester United. Tapi kemudian dia presser di hari Jumat dengan serangan-serangan yang dia lakukan ke mungkin pemberi upah bagi dirinya. Bukanlah hal yang paling bijak, Dan kemudian meledak lagi post-match setelah hasil imbang dari Leeds United. Dan ini menjadi keadaan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, dengan puncaknya ya tadi sudah ada keputusan, bahkan sudah ada meeting bahkan dikatakan antara Omar Berrada dengan Jason Wilcox dan juga Ruben Amorim, dengan outcome dirinya tidak lagi menjadi pelatih kepala dari Manchester United. Apa yang lo lihat dari keadaan ini? Apa ini menjadi satu keputusan yang tepat atau justru akan kembali membuat menjadi bumerang keadaan di Manchester United? Iya, sejak dia datang kan udah lumayan sering nyentil manajemen lah ya, dengan menyebut ini skuad terburuk yang pernah dimiliki oleh United. Lalu mungkin gua adalah pelatih terburuk yang pernah dimiliki oleh United, bahkan dia ngomong dirinya seperti itu. Tapi he's working something yang menurut gua sebetulnya sudah memulai menunjukkan hasil. Apapun itulah, kalau kita bicara mereka main gak convincing, emang selain Arsenal siapa sih yang main convincing di Premier League sekarang? Lo bicara City aja masih naik turun juga, lo bicara Chelsea masih kayak gitu juga, even Liverpool, defending champion saja masih lo nggak convince dengan penampilan mereka gitu. Terus lo mau ngejudge dia tampilnya nggak bagus gitu kan? Ya siapa yang tampil bagus gitu selain Arsenal di Premier League sekarang gitu. Jadi menurut gua kalau dari sisi permainan yang diserang, menurut gue nggak fair, karena dia sudah mencoba untuk melakukan segala upaya yang dia punya untuk bisa membuat tim ini melakukan sesuatu lah ya. Dibandingkan musim lalu jauh banget, perkembangannya jauh banget, pemain sudah mulai ngerti apa yang dia mau, sparks-nya sudah mulai muncul, terutama di awal-awal permainan ya. Setiap memulai laga, United tuh selalu tampak menjadi tim yang sangat dominan dan selalu bisa untuk mencetak gol. Itu yang gue lihat dari United sekarang. Dari mentality, ketika mereka unggul lalu disamain, biasanya hal buruk akan menyertai itu. Mereka langsung akan kalah karena nggak bisa keep up lagi dengan pressure lawan. Tapi di musim ini mereka selalu bisa comeback, bisa nyetak gol lagi. Mereka kebobolan, mereka bisa cetak gol. Dari mentality udah kelihatan ada perubahan yang coba dilakukan oleh Amorim gitu. Cuman ketika dia minta reinforcement, tampaknya manajemen kayaknya nggak mau ngasih di winter transfer ini gitu. Padahal lo tahu United butuh banget reinforcement gitu. Tadi kan Tio sempat bilang kan, emang ada pemain yang bisa bermain cukup bagus untuk United sekarang gitu kan? Atau apalagi 3 pemainnya utamanya lagi bermasalah, yang 2 lagi Piala Afrika, AFCON yang si Bruno Fernandes lagi nggak bisa bermain, lagi cedera gitu. Jadi apa yang lo harapkan dari hasil bagus yang bisa dilakukan oleh materi yang ada sekarang gitu? At least mereka bisa menciptakan draw gitu ya, dan mereka bisa mempertahankan posisi mereka di mana musim lalu di peringkat 15, sekarang mereka aiming for Europe dan lagi berada di track menuju situ gitu loh. Tinggal lo tunggu pemain-pemain lo balik dari AFCON, ya udah mereka akan balik lagi. Itu paling nggak yang gue lihat dari Manchester di bawah Amorim. Dan gue bilang, ketika lo nunjuk Amorim, entah itu labelnya head coach, entah itu labelnya manager, lo memang dalam posisi di mana lo nggak bisa berharap something instan. Karena ini pelatih akan melakukan sesuatu dalam 2-3 tahun. Gue bilang seperti itu. At least 3 tahun lo kasih dia, lo lihat apa yang bisa dihasilkan. 1,5 tahun gue lihat udah mulai kelihatan hasilnya. Musim lalu sebetulnya udah kelihatan di akhir-akhir, walaupun end produknya belum kelihatan, tapi the way they play udah mulai kelihatan. Itu yang gue bilang kenapa Amorim ya harus stay at least sampai akhir musim ini, dan di musim berikutnya ya dia udah tinggal jalanin sistem yang para pemainnya sudah tahu gitu. Cuman apa yang dia katakan di press con kemarin ya kayaknya itu udah menjadi hal yang terakhir ya bagi manajemen, bahwa kayaknya lo udah nggak bisa kita pertahankan karena lo udah terlalu sering nyindir kita. Dan Wilcox terutama, kalau di era Ferguson kan dulu kan dia juga as a manager, as a head coach, tapi untuk urusan transfer kan dia juga ikutan di situ gitu kan. Tapi ini kan masuk pelatih lo sama sekali nggak dikasih
gue butuh pemain yang seperti ini, gue pengen pemain yang seperti ini, lu jangan beli pemain seperti ini. Maksudnya dia gak punya say sih untuk pembelian pemain. Menurut gue aneh juga gitu loh di era sekarang di mana lo membutuhkan pelatih yang tahu karakter pemain yang lo mau, maksudnya nggak lo bisa fasilitasi, lo bergantung pada orang yang yang Wilcox yang akan menentukan itu, lo tinggal ngejalanin. Gue bilang ya aneh juga dari sisi manajemen kayak gitu. Jadi memang dari situnya udah nggak ketemu, walaupun hasilnya udah mulai positif, tapi ya akhirnya keputusannya seperti ini. Situasi Amorim yang sekarang punya potensi untuk bisa membawa United kembali ke Eropa gitu kan. Ada di peringkat ke-6, peringkat 5 sudah bisa berada di Champions League position. Tapi beda 3 poin doang kan? Beda 3 poin. Iya, Terus diputus di tengah jalan, 14 bulan lamanya. Tapi lo lihat dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Ruben Amorim, dengan sistem yang tetap dia kekeh, dengan back three-nya ini yang juga menjadi masalah utama dengan Wilcox. Apa lo lihat Ruben Amorim sebagai pelatih yang oke, pelatih yang bisa dipertahankan, atau justru keputusan dari manajemen ini udah tepat untuk mengakhiri kerjasama dengan Amorim saat ini di tengah musim? Menurut aku dia too soon. Untuk ngomongnya di press conference too soon. Di posisi yang ke-6 sekarang, walaupun udah on the right track, tapi kita kan nggak tahu ke depan. Apakah bakal tetap bagus kah? Apa bahkan turun lagi ke bawah, kita nggak tahu. Jadi menurutku kalau dia emang mau ngomong, mending tunggu saat MU naik lagi nih. Jangan kayak ibaratnya dia digaji nih, tiba-tiba bosnya jelek-jelekin. Siapa yang suka? Ibaratnya kata-kata yang seperti nggak ada pemain atau pelatih yang lebih besar dari klub. Kan si Ruben Amorim ini sebut petinggi, which is sekarang owner of the club. So I think too soon aja. Kalau kita ngomong pelatih yang punya track record bagus, dia sudah naikin klub, dia mau bicara A, B, C, D asalkan nggak menyinggung, no problem. Sebenarnya yang membuat Amorim dipecat itu bukan itu. Kalau performa, kayak lo bilang tadi di board MU udah sangat super sabar sama Amorim. Itu tadi lu bilang benar, begitu kalah sama Tottenham, itu tuh isu pemecatan udah ada. Dan Amorim itu bukan sekali dua kali ngobrol sama Wilcox soal pemilihan formasi, 3 back. Board, khususnya Wilcox, udah berkali-kali ngomong ini nggak cocok. Tapi kalau kata Wilcox bilang kalau emang ini adalah formasi yang paling suitable buat lu untuk lu pakai, monggo. Kita pengen hasilnya. Intinya, board udah sangat sabar sama Amorim. Nomor 2, dia desain di awal 14 bulan yang lalu bukan sebagai manajer. Sebagai head coach, Amorim pengen, kayak tadi Mas Haryo bilang, gue bisa beli pemain sesuai kriteria pemain, nama pemain yang gue pengen. Itu di Sporting. Di MU sekarang udah nggak begitu. Di MU sekarang udah ada restrukturisasi. Head coach. Tadi Mas Haryo Pak Adi yang bilang bahwa ini head coach pertama dari Man United. Udah nggak bisa kayak begitu. Dan dengan dia sangat frontal menyerang board yang udah cukup sabar, sangat sabar dengan performa MU yang masih begitu. Terus mau apa lagi yang diharapkan? Padahal Jim Ratcliffe jelas-jelas keluar di bulan Oktober, dia bilang kita kasih 3 tahun untuk Ruben Amorim dan kita lihat progres dari Manchester United. Tapi yang terjadi itu hanya lip service yang terbukti sekarang. Gue nggak bilang itu lip service. No, from Jim Ratcliffe. Iya enggak. Iya betul, Jim Ratcliffe bakal ngasih Amorim 3 tahun karena bakal sabar banget. Amorimnya sendiri nyerang. Kalau Amorimnya anteng-anteng aja, lu fokus sama footballnya aja. Gue rasa 3 tahun bakal dikasih. Karena Amorim karena lo mau ngebayar uang kompensasi. Mau fokus football, tapi lo nggak dikasih senjata untuk fokus di football. Gimana nggak dikasih Mas? 200 juta. Betul, 2 pemain itu oke, Cunha sama Mbeumo iya. Itu kan proven di Premier League gitu kan. Dan dia butuh satu kepingan lagi, itu kan Oli Watkins. Iya, sebetulnya dia maunya Oli Watkins, bukannya Šeško. Iya. Dan kebukti kan, ketika pilihan lo bukan jatuh ke Oli Watkins, lo lihat Oli Watkins kayak gimana di Aston Villa, lo lihat Šeško kayak gimana di situ, itu pilihan dari boardnya. Makanya kenapa gue bilang pelatih perlu final say atau at least dia punya say untuk mendapatkan pemain adalah karena ya dia tahu yang dia butuhin untuk sistem gue seperti apa, yang bisa untuk maksimalin sistem gue seperti apa, ya pemain ini yang gue mau, tapi itu nggak dikasih. Itu kan menjadi